Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Karunia Esa, perwakilan dari kelompok Statistika Ekonomi dan Bisnis. Sebelum mulai penjelasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota yang lainnya. Di sini ada Muhammad Advan Ajid, Muhammad Khairil Ilham, Najib Rozinu Anwar, dan Raka Al-Ghifari. Di sini kami akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Jangkauan atau range. Jangkauan atau biasa disebut range adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Sedangkan untuk data kelompok, data tertinggi diambil dari nilai tengah interval tertinggi dan data terendah diambil dari nilai tengah interval terendah. Kami berikan contoh soal sebagai berikut. Hitunglah nilai dari tabel tersebut. Di sini tertera nilai X-nya adalah 50 sampai dengan 54, 55 sampai dengan 59, 60 sampai dengan 64, dan seterusnya. Kita akan mencari jangkauan atau range-nya terlebih dahulu. Dalam data kelompok diambil titik tengahnya atau XI. Untuk mengetahui XI atau nilai titik tengah, di sini tertera nilai X 50 sampai dengan 54. Cara menghitungnya untuk mendapatkan nilai titik tengah atau XI yaitu 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. 52 adalah titik tengah atau XI. Begitu pula cara menghitung nilai X yang berikutnya sampai di nilai X terakhir yaitu 75 sampai dengan 79. 75 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 77. Jadi kita bisa mendapatkan jangkauan nilai tengah kelas terendah yaitu 52 didapatkan dari nilai X pertama 50 sampai dengan 54 dan nilai tengah kelas tertinggi yaitu 77 didapatkan dari nilai X terakhir 75 sampai dengan 79. Jadi range-nya adalah 77 dikurang 52 sama dengan 25. Oke, yang kedua, kita akan membahas deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, biasanya nilai X dikali frekuensi. Dikarenakan nilai X berbentuk interval, maka harus dicari titik tengahnya atau XI. Titik tengah dari 50 sampai 54 adalah 52. 55 sampai 59, titik tengahnya 57. 60 sampai 64, titik tengahnya 62. 65 sampai 69, titik tengahnya 67. 74, titik tengahnya 72. 75 sampai 79, titik tengahnya 77. Setelah menemukan XI, langsung saja dikalikan frekuensi dengan titik tengah atau FI dikali XI. 5 kali 52, 260. 9 dikali 57, 513. 15 kali 62, 930. 9 dikali 67, 603. 2 dikali 72, 144. 5 dikali 77, 385. Maka dari itu, FI dikali XI totalnya ditotalkan semuanya menjadi 2835. Setelah mendapatkan FI dikali XI, tinggal hasilnya dibagi 2835 dibagi dengan 45 sama dengan 63. Nah, simpangan rata-ratanya 248 dibagi 45 sama dengan 5,51. Kemudian yang C ada simpangan baku atau deviasi standar. Di sini ada dua rumus mirip dengan rumus yang tadi. Hanya saja yang simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak, sedangkan simpangan baku tidak memakai nilai mutlak tetapi dikuadratkan. Dan perbedaan yang kedua itu munculnya tanda akar. Dan untuk rumus yang pertama itu penyebutnya min 1, dan untuk rumus yang kedua itu di penyebutnya tidak dikurangin 1. Itu perbedaannya. Rumus yang di atas digunakan untuk data kurang dari 30, merupakan data sampel. Misalnya penelitian, tetapi diambil hanya sebagian data saja. Untuk rumus yang di bawah, untuk data yang lebih dari 30. Misalnya ada sebuah kelas. Di soal itu tertulis semua orang, berarti semua data itu harus ditulis. Itu merupakan data populasi atau seluruh data. Di halaman sebelumnya
rata-rata sudah didapat hasilnya, yaitu 63. Lalu kita mencari XI min X bar pangkat 2. XI itu titik tengah dan X bar itu rata-rata. Lalu tinggal kita kurangin aja. XI dikurang X bar pangkat 2. XI nya itu 52 dikurangin 63 lalu dikuadratkan hasilnya 121. Lalu 57 dikurangin 63 dipangkatkan 2 hasilnya 36. Lalu 62 dikurangin 61 dipangkatkan 2 hasilnya 1. Dan seterusnya. Lalu karena FI ini nempel sama XI min X bar pangkat 2, kita tinggal kalikan saja hasil yang tadi XI min X bar pangkat 2 dikalikan sama frekuensi. Yang pertama itu 5 dikali 121 hasilnya 605. Yang kedua 9 dikali 36 hasilnya 324 dan seterusnya. Setelah dihasilkan, kita jumlahkan dan dapat hasilnya 2122. Dan untuk yang di atas itu sudah selesai. Kita pindah yang ke bawah. Apa artinya dari sigma Fi? Sigma Fi itu artinya total dari seluruh frekuensi. Lalu tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Akar 2122 per 45 sama dengan akar 1,023. Selanjutnya ada ragam atau variasi. Variasi sangat mirip dengan simpangan baku. Bedanya hanya di tanda akar. Sedangkan di variasi ini tidak menggunakan akar. Ragam atau variasi ini tinggal dibagi dan lebih sederhana. Cara menghitungnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita tinggal masukkan saja ke rumusnya, yaitu sama dengan 2122 dibagi 45, sama dengan 47,15. Selanjutnya adalah range interkuartil. Di sini data sudah terurut, jadi kita tidak perlu untuk mengurutkan data tersebut. Cara untuk menghitung range interkuartil menggunakan rumus Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya kita mulai menghitung Q2. Cara untuk mencari Q2 adalah dengan menghitung nilai yang ada di data tersebut. Nilai yang ada di data tersebut berjumlah 13. Jadi 13 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 7. Selanjutnya kita mulai mencari Q1. Cara mencari Q1 dengan cara mencari nilai tengah. Nilai tengah tersebut adalah 5 antara 5 dan 6. Jadi Q1 itu adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Jadi Q1 itu adalah 5,5. Selanjutnya kita mencari Q3. Nilai tengah Q3 yaitu 8 dan 8. Jadi Q3 itu adalah 8 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya 8. Selanjutnya kita balik ke tahap awal dengan cara Q3 dikurangi Q1. Lalu kita masukkan saja Q3 dikurang Q1. Q1 adalah 5,5. Q3 adalah 8. Jadi 8 dikurang 5,5 hasilnya 2,5. Kecondongan kurva. Kemiringan atau kecondongan grafik terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada negatively skewed. Negatively skewed yang merupakan jenisnya kemencengan data ke arah kiri condong negatif, di mana nilai modus lebih besar dari nilai mean, atau rata-ratanya modus lebih besar dari mean. Yang kedua ada normal no scale, di mana kemencengan data simetris distribusi normal, di mana nilai mean dan juga modus adalah sama. Dan yang ketiga, positively skewed, di mana kemencengan data ke arah kanan condong positif, di mana nilai mean rata-rata lebih dari nilai modus, mean lebih besar dari modus.
Contoh soal. Hitunglah kemencengan dan bagaimana hubungan antara mean dan modus dan median. Data interval. Frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini merupakan hasil dari frekuensi 5. Dan 14 ini merupakan hasil dari 5 tambah 9, 14. 14 tambah 15 hasilnya 29, 29 ditambah 9 hasilnya 38, 38 ditambah 2 hasilnya 40, 40 ditambah 5 hasilnya 45, dan frekuensi adalah frekuensi 45. Terus kita buat titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ini 52 merupakan hasil dari 50 tambah 54 dibagi 2 hasilnya 52, 59 ditambah 55 hasilnya 57, 60 ditambah 64 hasilnya 62, 65 ditambah 69 hasilnya 67, 74 ditambah 70 hasilnya dibagi 2 hasilnya 72, 75 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 77. Lalu ketika sudah ada titik tengah dan frekuensi kumulatif, maka titik tengah dan frekuensi lalu dikali. Jadi 52 dikali 5 hasilnya 260, 57 dikali 9 hasilnya 513, 62 dikali 15 hasilnya 930, 67 dikali 9 hasilnya 603, 72 dikali 2 hasilnya 144, 77 dikali 5 hasilnya 385. Dan frekuensi kumulatifnya 2835 sehingga menghasilkan sigma rata-rata, lalu rata-rata X bar sama dengan delta F kali XI per N sama dengan 2835 di sini dibagi 45 dari hasil frekuensinya, dan hasilnya adalah 63. Jawaban mencari defisiasi standar A sama dengan delta F kali XI per N sama dengan 2835 dibagi 45 sama dengan per 63 sama dengan 7,93. Diketahui N sama dengan 45,1 per 2 N sama dengan 1 per 2 dari 45 sama dengan 22,5. L sama dengan 59,5. Delta F median sama dengan 5, tembusnya sama dengan 14. Frekuensi mediannya sama dengan 16, P-nya 5. Jawab. L median plus 1 per 2 N min delta frekuensi median dibagi frekuensi median sama dengan 59,5 plus dalam kurung 1 per 2, 45 dikurang 14 dibagi 16,5. 59,5 ditambah 8,5 per 16,5. Lalu 59,5 ditambah 42,5 dibagi 16, hasilnya sama dengan 59,5 plus 2,65 sama dengan 62,15. Mencari mean X bar sama dengan delta FI plus kali XI tutup kurung per delta FI. X bar sama dengan 2835 dibagi 45. X bar sama dengan 63. Lalu SK sama dengan 3 dalam kurung X bar plus median dibagi O. SK sama dengan 3 dalam kurung 63 kurang 62,15, hasilnya 79,3. SK sama dengan 3
dalam kurung 0,85 dibagi 7,93. SK sama dengan 2,55 dibagi 7,93. SK sama dengan 0,2. Mencari modus. Modus plus L plus I dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2 dalam kurung. Modus sama dengan 59,5 ditambah 5 dalam kurung 6 dibagi 6 tambah 6 dalam kurung. Modus sama dengan 59,5 plus 5 dalam kurung 6 dibagi 6. Modus sama dengan 59,5 ditambah 5. Modus sama dengan 64,5. Grafik kemencingan. Skewness. Median, hasil dari median yaitu 62,15. Modus 64,5 dan mean 63. Maka kemencingan data ke arah kiri condong negatif di mana nilai modus lebih besar nilainya dari nilai mean atau rata-rata modus lebih besar dari mean. Jadi dari hasil grafik yang ini merupakan hasil dari negatif skyweight di mana grafiknya di mana modus lebih besar dari median dan mean. Sekian, terima kasih.